Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, perkembangbiakan hewan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangan yang melibatkan induk jantan dan betina. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif, yaitu tidak melibatkan induk jantan dan betina. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif terlebih dahulu. Anak-anak, terlihat di gambar bahwa perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah secara ovipar atau bertelur. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya kura-kura, burung, ikan, ayam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kucing, sapi, lumba-lumba, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, adalah bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Contoh hewannya yaitu ular, kadal, platypus. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tempat perkembangan embrio pada hewan. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, embrio itu apa sih? Embrio ini adalah calon anak. Jadi, di mana ya tempat perkembangan calon anak pada hewan? Yang pertama adalah embrio pada hewan ovipar. Nah, calon anak pada hewan ovipar ini berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh cangkang keras. Kalian perhatikan gambar, di sini ada gambar ayam sedang mengerami telur ya. Nah, di dalam telurnya ini dia ada embrio atau calon anak. Nah, telur ini akan dierami oleh induk betina sampai menetas. Selanjutnya adalah embrio pada hewan vivipar. Pada hewan vivipar, embrio berkembang di dalam rahim induk betina. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina dengan cara dilahirkan. Selanjutnya adalah ovovivipar. Nah, anak-anak, embrio pada hewan ovovivipar ini berkembang di dalam telur pada tubuh induk betina. Telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina dengan cara dilahirkan. Jadi, untuk hewan ovovivipar ini, hewan yang bertelur itu tersimpan di dalam tubuh induknya dan sampai menetas ya. Nah, setelah menetas baru dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif hewan yaitu tidak melibatkan induk jantan dan induk betina ya anak-anak. Nah, ada dua jenis perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan cara bertunas atau fragmentasi. Tunas adalah individu baru yang tumbuh keluar dari individu yang sudah ada. Sedangkan fragmentasi yaitu pematahan tubuh menjadi beberapa bagian, kemudian diikuti dengan pertumbuhan kembali bagian-bagian tubuh yang hilang atau regenerasi sehingga dihasilkan individu yang lengkap kembali. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan, kira-kira itu hewan apa ya? Yuk kita dekati. Nah, anak-anak, ini namanya adalah hewan hidra. Hidra banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis dan tidak tercemar. Kira-kira apa ya yang tumbuh pada hewan itu?
Nah, anak-anak, itu adalah tunas yang terdapat pada bagian induknya. Setelah beberapa lama, tunas itu akan terlepas dan terbentuklah individu baru. Anak-anak, coba perhatikan yang berwarna biru itu apa ya? Ada yang tahu? Itu namanya adalah hewan amuba. Amuba bisa kita temui di habitat darat serta air. Amuba ini merupakan spesies yang sangat kecil dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi, kita harus membutuhkan mikroskop untuk melihat hewan tersebut. Loh, kok amuba itu diam saja ya anak-anak? Kenapa ya? Apa dia sedang tertidur? Amuba yang lain terlihat bergerak sangat cepat. Kenapa yang ini diam saja ya anak-anak? Nah, apa yang dilakukan? Oh, ternyata amuba ini melakukan membelah diri sehingga dia menghasilkan individu yang baru. Selanjutnya adalah cacing planaria. Yang kalian lihat ini adalah cacing planaria yang masih utuh. Anak-anak, coba kalian perhatikan cacing pipih ini. Kemana kepalanya ya? Oh, ternyata cacing pipih ini sudah membelah diri. Kira-kira mana ya kepalanya? Nah, itu adalah belahan dari cacing planaria. Yang tadi kita lihat itu adalah badannya, dan ini adalah kepalanya yang sudah dipotong menjadi dua bagian. Jadi, planaria ini bisa berkembang biak dengan cara fragmentasi dan menghasilkan individu yang baru yang kembali lengkap. Anak-anak, kalian sudah mempelajari cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan harus dilestarikan agar tidak punah, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Yang kalian lihat ini adalah tabel hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan atau hampir punah yang ada di Indonesia. Hewan dan tumbuhan juga berperan penting loh dalam ekosistem, sehingga dengan melestarikan hewan dan tumbuhan, ekosistem yang ada di alam akan tetap seimbang. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar hewan dan tumbuhan tetap lestari ya? Yang pertama adalah kita harus melindungi tempat hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah membangun penangkaran hewan. Yang ketiga, mengembangbiakan tumbuhan. Yang keempat, melarang perburuan dan kepemilikan satwa yang dilindungi. Anak-anak, pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ yaitu dilakukan di habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa, lalu Cagar Alam, dan Taman Nasional. Nah, untuk pelestarian secara ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya adalah kebun binatang, kebun botani, taman safari, dan penangkaran. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.